Hai teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel saya, Neng Ayu. Kali ini saya ingin mengeser ke kalian dan berbagi resep lagi ke kalian, yaitu bagaimana cara membuat oblo-oblo ya teman-teman. Oblo-oblo itu disebut di golongan kami orang yaitu Jawa Timur ya teman-teman. Untuk di tempat kalian namanya apa? Silahkan tulis di komentar, di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin di rumah kalian namanya berbeda. Karena dinamakan oblo-oblo karena masakannya itu nggak pakai daun ya teman-teman. Kalau pakai daun itu namanya bodok. Bodok ya bodok. Karena dimasak dalam wajan ataupun kuali ataupun baskom ya teman-teman. Dan apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan? Yuk simak. Di sini saya membutuhkan 1 bungkus kelapa parut kering ya teman-teman. Untuk kalian yang ada kelapa yang masih fresh, sangat lebih baik lagi karena lebih enak. Apalagi kelapa parutnya dalam keadaan masih setengah tua ya teman-teman, nggak terlalu tua maksudnya. Karena saya memakai kelapa parut kering biar rasanya tidak kalah dengan kelapa yang fresh, saya menambahkan 1 kotak kelapa, santan kelapa maksudnya ya teman-teman, yaitu brand dari Kara ya teman-teman, biar rasanya semakin wow gitu ya. Dan bumbu-bumbunya di sini 4-5 siung bawang putih, 8-9 siung bawang merah karena bawang merahnya kecil-kecil ya teman-teman. Untuk kalian yang bumbunya maksudnya bumbunya besar kecilnya silahkan ditambah dan dikurangi sendiri. Di sini ada 5 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, sedikit ketumbar, 2 ruas laos ya saya geprek, 2 batang serai juga saya geprek, 3 lembar daun salam. Sini ada 5 lembar daun jeruk karena kecil-kecil, sedikit gula merah. Nanti 2 butir tomat saya potong-potong ya. Di sini saya juga memakai ikan ikan teri ya teman-teman. Kalau di sini namanya pulai, bukan pulai, saw ikan ya. Dan di sini ada syami ataupun udang rebon ya buat campurannya. Dan tak lupa juga garam dan juga penyedap rasa. Dan saya di sini menambahkan cabai hijau ya teman-teman buat campurannya supaya lebih cantik. Ini nggak pedas ya teman-teman. Dan jangan kemana-mana dulu. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman, agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru untuk kalian. Oke, nggak usah tunggu lama-lama lagi. Yuk kita ikuti step by stepnya bagaimana cara memasaknya. Check it out. Pertama yaitu kita blender dulu bumbunya ya teman-teman ya. Tomatnya 1 saya masukkan dalam ya, yang nanti saya kita blender dulu ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, setelah bumbunya saya blender, saya simpan di mangkok dulu. Nanti kita siapkan wajan dan kita menggoreng bumbunya ya. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa menyebutkan tempe ya. Saya juga memakai tempe ya, 1 potong tempe yang sudah saya kulkas dalam freezer, jadi jadinya seperti ini ya, agak busuk ya teman-teman. Kalau buat bodok sama oblo-oblo itu kalau tempenya agak busuk sedikit itu lebih harum ya teman-teman. Dan ini cabai hijaunya nanti sama serai daun jeruk saya campurkan dengan bumbunya nanti saat menggoreng, dan juga ikan teri dan juga udang rebonnya. Nah sekarang gilirannya kita potong-potong tempenya dulu ya teman-teman. Oke, yuk kita memotongnya. Nah sekarang kita potong tempenya dulu ya. Untuk kebesaran kecil besarnya terserah selera kalian ya. Coba dia bau busuk nggak ya teman-teman? Tidak, karena dia memang belum busuk, cuma saya simpan dalam freezer jadi agak membusuk gitu. Kita potong ya. Oke, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Oke.
seperti ini ya teman-teman. Lalu sekarang giliran kita untuk menggoreng bumbunya dan terus memasaknya. Yuk kita siapkan wajan dulu ya teman-teman. Sebelum kita menumis bumbunya ya, kita tumis dahulu yaitu ikan teri dan juga udang rebonnya ya. Kita tumis sama nggak apa-apa, oke? Kira-kira setengah matang ya guys. Nah, sebentar saja karena biar dia tidak bau terlalu lengat ya. Dan di sini juga saya simpan jahe ya guys, buat menghilangkan baunya itu. Bau si ikan teri ya, saya geprek jahe dan simpan dalamnya, boleh nggak apa-apa ya, karena kalau kalian nggak suka boleh disimpan dalam bumbunya juga nggak apa-apa. Oke, sebentar ya, kira-kira seperti ini 1 menitan ya. Udah kita matikan apinya, karena apa, terlalu lama nanti gosong ya, karena ini nanti kita masak lagi. Oke, kira-kira 1 menit ya guys. Dalam waktu menggorengnya tadi minyak betul-betul panas. 1 menit kemudian kita tutup apinya ya, kita biarkan. Dan sekarang kita siapkan wajan untuk menggoreng bumbunya atau menumis bumbunya. Oke, yuk kita numis bumbunya dulu teman-teman. Setelah kita siapkan penggorengan seperti biasa, bumbu yang sudah kita blender kita masukkan ya. Kita tumis dia. Kalau sudah airnya sudah menyusut seperti biasanya, lalu kita tambahkan minyak guys, dan kita masukkan semua bahan yang tadi ya, yaitu cabai hijau, lengkuas, daun jeruk dan lain sebagainya. Kita masukkan, tumis bareng ya guys. Oke, kita tumis bumbunya sampai airnya menyusut dan baru kita masukkan minyak goreng ya teman-teman. Oke. Bumbunya sudah menyusut airnya ya guys. Tuh lihat minyak dari kemiri itu keluar sendiri ya guys. Kita tambahkan sedikit minyak goreng ya guys, karena kemirinya itu berminyak ya. Kita tambahkan sedikit ya, secukupnya, 2 sendok atau 3 sendok besar. Lalu kita tumis lagi sampai bumbunya harum ya guys. Harum kok ya guys. Tuh, nyami guys. Wah teman-teman, ini harus mencoba ya resep dari saya, pokoknya bikin menghabiskan nasi ya. Oke, nah sekarang itu airnya sudah menyusut, kita tambahkan minyak, kita tumis lagi sampai bau harum benar-benar menyengat ke hidung ya guys. Oke, kita tumis selama 5 menitan. Oke, kita tumis dulu guys. Nah teman-teman sekalian, setelah kita masukkan kelapa parutnya tadi itu, bumbunya di mangkoknya saya koretin pakai air dan dimasukkan ya. Lalu setelah itu kita masukkan santan karanya ya. Untuk kalian yang sudah pakai kelapa fresh atau yang di rumah ya, nggak usah pakai santan kara ya, karena di sini kelapa kering, jadi saya pakai santan kara. Lalu kita masukkan irisan tomat tadi, yang satu kan saya blender tadi, jadi ini saya masukkan seperti ini. Dan juga masukkan ikan teri dan juga udang rebon yang sudah kita gongso tadi ya. Oke, dan sekarang kita masak, kita aduk dulu baru kita masukkan tempe ya. Setelah kita aduk bentar, lalu terakhir tempenya kita masukkan. Kita tambahkan sedikit garam dan juga nanti kalau kurang tambah ya. Dan juga apa itu namanya, boleh ditambahkan kaldu bubuknya ya. Oke. Nah, setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu kita masak ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk ya.
Kita masak sampai benar-benar matang kelapanya dan tempenya dan juga bahan lainnya. Oke, kita masak dulu dengan api kecil ya teman-teman, baru nanti kita angkat, kita masak dulu perlahan ya. Oke. Oh ya, kalau teman-teman ada petai Cina atau itu lam toro itu ya boleh tambah, itu tambah sedap ya teman-teman, atau yang suka sembukan boleh dikasih sembukan, setelah selera kalian masing-masing ya. Kita masak dulu ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman sekalian, kita jangan lupa mengaduknya ya. Sebentar-bentar kita aduk, karena kalau nggak diaduk itu bawah bisa gosong ya teman-teman. Kita aduk, dan kalian untuk apabila teksturnya itu kering bisa tambahkan air ya. Tapi ini karena tadi ada santannya, jadi nggak payah. Jadi tunggu tempenya itu benar-benar matang dengan sempurna agar tidak bau ya teman-teman, cepat basi maksudnya. Kita masak dulu sampai dia mateng, lalu kita cicipin ya teman-teman. Coba bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak sekali teman-teman. Nyami-nyami. Sebentar lagi, kurang lebih 5 menit lagi kita angkat dia ya teman-teman. Kita masak dulu. Nah teman-teman, setelah kita mau mengangkatnya, kita besarkan apinya sedikit ya, biar semua mendidih. Dan kira-kira teksturnya tuh seperti ini ya teman-teman. Kalau saya sukanya seperti ini, tidak terlalu berair dan tidak juga terlalu kering ya. Tapi itu semua terserah selera kalian semua ya. Oke, setelah seperti ini tuh tempenya juga mateng, ikan teri udang rebonnya juga mateng. Dan kita matikan apinya. Sebentar lagi kita boleh sajikan ya teman-teman. Sajikan dengan nasi panas. Wah, nyami-nyami ya teman-teman. Oke. Nah, tuh mendidih semua. Besarkan sebentar ya, apinya dibesarkan sebentar. Tuh semua mendidih ya. Untuk besar. Sekarang kita tutup apinya dan siap disajikan. Oke, wah, tuh lihat, nyami-nyami. Yuk kita sajikan teman-teman. Nah teman-teman sekalian, setelah oblok-obloknya kita masak beberapa menit kemudian, sekarang boleh disajikan ya. Tuh lihat, wah, nyami-nyami ya. Wah, apalagi disajikan dengan nasi yang hangat ya teman-teman, pasti enak. Oke, yuk kita coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tempenya ya masih utuh. Mantep teman-teman, jos gandos ya. Wah, enak banget. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan menjadi tambahan menu masakan untuk kalian semuanya di rumahnya masing-masing ya teman-teman. Oke. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-temanku sekalian yang telah menonton video sampai habis. Dan jangan lupa teman-teman, yaitu like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu tahu video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu video saya kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nyami-nyami.